lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Saya sangat bersyukur di luar dugaan, tapi inilah rasa syukur saya. Jadi terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Pada saat hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Kalau dibilang diseminasi itu artinya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Artinya nilai-nilai yang secara umum yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu wujud dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi satu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Artinya adalah bahwa budaya positif itu adalah suatu hal yang baik yang sudah ada di sekolah kita ini untuk kita terapkan ke depannya dan dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya pada saat sekarang, tapi akan terus dilakukan. Itu maksudnya budaya positif. Sesuai dengan konsepnya, konsep inti dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Budaya positif inilah yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu paradigma, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu artinya adalah sebuah pandangan, sudut pandang dari satu sisi ke sisi yang lain. Berarti kalau dikatakan perubahan paradigma, artinya sudut pandang yang berubah. Yang pertama, ketika pada zaman kolonial Belanda, pendidikan itu hanya diajari untuk berhitung, hanya sekadar berhitung, membaca, menulis. Dan hasil dari rakyat yang sudah selesai, yang sudah bisa berhitung, membaca dan menulis, itu digunakan untuk pendidikan para Belanda pada saat itu. Nah, setelah datang Ki Hajar Dewantara yang merubah perubahan pendidikan di Indonesia, mulailah ada paradigma baru yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid untuk mencapai kebahagiaan. Konsep kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah cita-cita yang ada pada murid kita. Itu maksudnya paradigma perubahan baru. Lalu, kalau dikatakan paradigma perubahan belajar, pembelajaran itu adalah paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, different artinya berbeda, Bapak Ibu. Different artinya berbeda. Dalam artian kita menghadapi siswa yang banyak dan beragam. Beragam dalam konteks minatnya berbeda, keunikannya berbeda, apa keinginan tujuannya datang ke sekolah ini pun berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi artinya adalah pembelajaran yang mewujudkan siswa kita sebagai guru mengerti dan memahami bahwa siswa itu banyak dan harus kita pahami. Supaya apa? Supaya cita-cita mereka, apa keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka itu bisa terpenuhi. Itu yang disebut dengan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu, yang dikatakan dengan disiplin positif adalah dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi itu bukan sebuah paksaan. Artinya, mereka melakukan disiplin positif itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Tanpa ada paksaan, ada tekanan, ada hukuman, baru mereka melakukan disiplin positif. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Dan itu adalah konsep inti yang kedua. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kalau dikatakan
sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Kita semua punya motivasi. Apa keinginan kita, apa motivasi kita datang kemari itu ada. Sama dengan siswa kita, mereka datang kemari dengan motivasi. Dan semua yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal, dan yang kedua adalah motivasi internal. Kalau dikatakan motivasi eksternal, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika siswa kita tidak berikan sesuatu, mereka melakukan itu dengan apa? Apakah untuk menghindari hukuman? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jika kedua ini dilakukan oleh siswa, dalam hal ini adalah siswa, maka mereka melakukan motivasi dalam setiap tindakannya adalah berdasarkan dari luar dirinya sendiri. Ada dorongan yang menyatakan kalau biar aku gak dihukum, lakukan. Biar aku mendapatkan penghargaan, nggak lakukan. Sedangkan yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang menjadikan diri mereka untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya adalah bahwa setiap yang mereka lakukan itu dengan jalan mereka sendiri, tanpa harus ada penghargaan, tanpa harus ada hukuman. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang saya jumpai, siswa kita ini adalah siswa yang masih di eksternal. Masih di eksternal. Saya melakukan ini supaya enggak ini. Saya melakukan ini supaya saya dapat ini. Enggak ada kesadaran dalam dirinya sendiri kalau saya melakukan ini, berarti saya itu adalah tujuan saya datang kemari. Enggak seperti itu. Kebanyakan mereka masih menggunakan motivasi eksternal. Nah, berkaitan dengan motivasi eksternal tersebut, ada 3 motivasi yang berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dikatakan dengan yang namanya hukuman, itu artinya terencana. Semua tidak terencana dan tiba-tiba, maksud saya. Oke? Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu. Mereka terlambat, kita kasih hukuman. Itu tidak ada di daya nalar mereka. Mereka enggak, nanti aku kalau di hukumannya pasti ini enggak. Tiba-tiba itu yang namanya hukuman. Kemudian biasanya yang namanya hukuman ini adalah berupa fisik. Mereka mendapatkan hukuman. Kalau namanya hukuman berarti dikaitkan dengan fisik mereka. Entah lari, terlambat, lari, kutip sampah, berarti itu termasuk sebuah hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau dikatakan konsekuensi berarti dibuat dengan kesepakatan bersama. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman walaupun mereka dapat konsekuensi yang sudah disepakati, tetap mereka tidak nyaman dan guru biasanya memonitor. Contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu mencoret meja, siswa mencoret meja, maka konsekuensinya adalah hapus yang kamu coret di atas meja tersebut. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Walaupun demikian, mereka tetap merasa tidak nyaman dan guru tetap memerintah. Lalu kalau dikatakan restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan. Yang ini agak sulit sebenarnya karena proses untuk memperbaiki kesalahan dan proses mencari solusi. Kebanyakan kita tuh masih ke tahap penghukum. Ya, itu yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol seorang guru yang biasanya dilakukan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang dikatakan sebagai penghukum seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, maka kalau kita sebagai penghukum, kita akan melakukan pergi dan memperkuat bendera itu selama 1 jam. Kita posisinya sebagai penghukum karena berkaitan dengan fisik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau dia membuat rasa bersalah, dan biasanya bahasa yang biasa digunakan adalah berapa kali harus saya katakan kepada kamu, kamu udah buat saya kecewa, kamu udah membuat saya semakin tidak senang dengan kamu. Itu yang disebut dengan membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayo dong patuhi aturan sekolah. Atau misalnya
bisa nggak usah lagi dibuat. Itu kalau dia sebagai teman. Kalau dia sebagai pemantau, misalnya adalah seperti ini. Kamu sudah pelanggaran dan transparan, tidak pakai atribut. Konsekuensinya kamu tahu sekarang, tapi kamu mau operasi beli lengkap. Itu kalau dia disebut sebagai pemantau. Nah, dan yang terakhir, posisi ideal dari seorang guru itu adalah manajer. Manajer itu artinya adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mencari solusi atas apa yang dihadapi murid. Artinya, guru itu sendirilah, murid itu sendirilah yang mencari solusi terhadap kesalahan ini. Kita hanya sebagai manajer aja. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu kalau posisi manajer. Dari semua posisi kontrol yang ada tadi, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Masalahnya agak sulit untuk diterapkan. Nah, sekarang yang manakah posisi kita? Yang ada pada Bapak Ibu yang mana? Penghukum kah? Sebagai teman kah? Pembuat rasa bersalah kah? Atau bahkan sebagai manajer? Kalau saya pribadi, saya belum ke manajer, masih ke penghukum. Kebanyakan masih ke penghukum. Saya pribadi. Ataupun kalaupun apa, saya lebih ke teman. Udahlah. Karena apa kita sebagai teman sudah berulang kali dibilang, sampai kebilangannya. Tapi nggak juga berubah. Ya udahlah nak, tapi jangan bikin lagi ya. Itu biasanya kalau saya pribadi. Kalau untuk Bapak dan Ibu, ya saya kurang tahu. Itulah dia. Yang mana yang lebih, yang mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru pada saat ini? Ya anaknya ya Bapak Ibu ya. Kita berperan sebagai manajer dengan anaknya ya. Oh berarti dilingkupi dengan dipikirkan dengan anak yang seperti ini begini. Ya, kalau dia agak kayak dibilangi, berarti bisa dihukum. Perlakuannya beda. Oh berarti tergantung kesalahan yang mereka perbuat. Oh mantap lah kalau begitu. Lalu Bapak Ibu, setelah itu yang mau menjadi konsep budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sudah disiplin positif, sudah paradigma, sudah posisi kontrol, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Segala usaha akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Inilah yang banyak terjadi di dunia sekolah kita. Konsepnya adalah kita kurang memahami, kita kurang tahu kebutuhan anak itu apa. Itu sebenarnya. Makanya kalau kita tidak tahu apa kebutuhan dasar si anak, apa keinginan si anak, mungkin kita bisa sebagai posisi manajer untuk posisi kontrol itu. Mungkin. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya pribadi, kurang memahami anak itu butuhnya apa. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu bertahan hidup. Jadi kalau konsep pada anak bagaimana? Anak datang ke sekolah tidak makan. Jadi kita harus paham. Kalau mereka tidak makan, kita harus makan dulu. Atau susah memang sebenarnya mereka. Mereka pergi ke kantor, gimana? Makanlah. Agak susah sebenarnya kalau kita gini. Jadi kita bikin sendiri, benci sendiri dengan mereka. Tapi itulah kebutuhan mereka. Walaupun sebenarnya kalau kebutuhan hidupnya konsep dengan makan, ini harus mereka dapatkan dari orang tua, dari rumah, dari keluarga. Jadi kita di sini nggak ada lagi yang kayak gitu. Tinggal datang, berikan ilmu, kita suruh mereka melakukan aktivitas belajar. Cuma kebanyakan siswa kita masih untuk bertahan hidup agak-agak gimana nih. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini siswa yang ingin dipedulikan. Banyak kali tingkahnya. Banyak kali tingkah sama dilakukan. Salah satu contohnya kayak siswa saya di 9 yang namanya Firja. Ini tuh adalah siswa yang paling manja yang saya rasakan. Karena kebetulan saya wali kelasnya. Itu siswa yang paling engek menurut saya. Bertingkah aja supaya diperhatikan. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang. Kurang kasih
apresiasi. Kalau nggak dikasih apresiasi, mereka bilang ini, kamu udah sampai dulu kerjainnya, selesai tak dihargai. Udah dikasih, udah dikerjakan tugasnya, masa nggak dibayar? Itu yang disebut dengan kekuasaan. Mereka pun begitu kan sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan artinya adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengarahkan dirinya. Ini agak luar biasa saya rasa kalau ada siswa yang seperti ini. Ini saya berikan untuk siswa-siswa yang memang memiliki pikiran yang kritis. Adalah orang-orang yang memiliki dirinya ingin maju. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, semuanya ini ada pada diri siswa kita. Tinggal kita lah yang sebagai guru yang harus belajar memahami mereka. Kenapa kita harus memahami mereka sebagai siswa? Karena kita sebagai guru adalah orang yang mendidik. Konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang selanjutnya, keyakinan kelas. Kalau dikatakan dengan keyakinan kelas, itu artinya adalah kesepakatan kita untuk membuat peraturan yang diyakini di kelas tersebut. Contoh saya wali kelas 96, saya buat peraturan sendiri di kelas saya. Bapak, biasanya keyakinan kelas ini berkelas ya Bapak Ibu. Tapi nggak menutup kemungkinan keyakinan kelas ini untuk semua kelas. Tapi kalau kita sepakat ya sebagai wali kelas, kita sepakat. Atau misalnya keyakinan ini bisa dijadikan sebagai keyakinan sekolah. Kalau dikatakan keyakinan sekolah berarti kita guru, siswa, dan semua warga sekolah harus ikut menaatinya. Dikatakan keyakinan kelas karena dia adalah hasil kesepakatan dari guru dan murid. Konsepnya harus mudah diingat, gampang diingat, mudah dipahami, agar apa? Agar mereka bisa melakukan yang sesuai dengan kesepakatan. Tanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu keyakinan kelas. Dan saya rasa di sekolah kita itu sudah kuat. Ada jadwal piket. Setiap orang yang piket harus mengerjakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap tenang saat proses pembelajaran, tidak banyak mencangkiri. Jadi salah kesepakatan kelas kita, bagaimana supaya mereka tertib dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, bersikap sopan dalam menghormati guru. Yang keempat, saling tolong menolong. Kalau saling tolong menolong ini banyak biasanya satu dilakukan, satu lagi ngasih. Itu udah biasa. Kemudian rukun dengan teman. Ini agak yang agak sering mencari nggak bisa lah itu Bapak Ibu. Tapi itulah kesepakatan kelasnya, kemudian disiplin dan bersikap jujur. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Walaupun itu biasanya terjadi hanya pada saya sendiri. Untuk guru lain, kalau ada guru lain yang masuk, ya udah sesuai dengan kesukaan mereka. Biasanya seperti itu. Tapi ketika saya masuk di kelas itu, ini laku. Keyakinan kelas ini laku. Kalau guru lain yang masuk, nggak laku. Tergantung kelasnya sih sebenarnya. Itu untuk keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Lalu budaya positif yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Agak sedikit sulit Bu untuk melakukan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena seorang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau dikatakan dia menstabilkan identitas, itu artinya adalah anak melakukan kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak boleh bikin salah Bapak Ibu. Boleh. Apa yang kita buat? Itu dia bahasanya. Buat salah itu wajar nak. Terlambat dia, kita bilang, ya nggak apa-apa, kamu itu masalah, dia salah. Kalau misalnya manusia itu adalah pasti berbuat salah. Manusia itu tempatnya dosa, nggak lakukan lagi. Agak susah mengerti Bapak Ibu, karena kita membenarkan aktivitas kesalahan dia. Itu konsepnya. Saya tidak mencari siapa yang salah, tapi saya mencari solusi terhadap masalah. Jadi kalau dikatakan menstabilkan identitas adalah kita membenarkan mereka yang berbuat salah.
manusia pasti salah. Itu kalau yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah dilakukan dengan upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kalau ada salah, udah kita benarkan, lalu kita tanya alasannya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Kenapa? Kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Jadi kita udah kita tanya, kita benarkan apa itu, baru kita tanya kenapa alasannya. Itu yang membuatkan mereka, doa yang mereka lakukan, doa yang mereka lakukan, yang berbuat kesalahan yang mereka perbuat itu menyatakan bahwa saya juga manusia yang perlu salah, tapi ada alasannya. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Udah kita benarkan, kita tanya alasannya, baru kita tanya, kira-kira kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Kalau kamu tahu yang kamu lakukan itu salah, apalah solusinya? Bagaimana solusi terhadap masalah yang udah kamu buat itu? Seperti itu maksudnya kira-kira itu. Jadi misalnya kayak gini, siswa datang terlambat, kita bilang, kamu salah nak, kamu terlambat. Oke lah, kenapa kamu terlambat? Saya bu tadi malam begini, main putreng A. Setelah kamu tahu kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan bangun pagi bu, saya begini bu, saya begitu jawaban mereka. Dengan kata lain Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah berusaha membentuk siswa untuk menyadari kesalahannya. Karena sekarang kalau saya pribadi juga agak susah untuk melakukan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena sudah diawali dengan emosi itu. Biasanya seperti itu saya pribadi. Apalagi yang siswa yang banyak kali tingkahnya udah langsung di puncak ini lagi. Tapi yang pastinya Bapak Ibu, untuk melihat atau menstabilkan kelas yang menyadarkan bahwa siswa adalah anak yang harus dituntun, maka kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dalam kasus berkelahi. Ya, pada saat itu mereka berkelahi di depan kelas lingkupnya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi untuk kasus pertama. Aprija, Andre, apa yang udah kalian lakukan kali ini? Nah, kalian tahu nggak? Kalau perbuatan kalian itu sudah mengganggu kawan kalian yang lain. Iya bu, saya tahu bu. Iya bu, saya juga tahu bu. Lalu kenapa? Saya kesal dengan perbuatan Aprija bu. Hanya karena saya tidak memberikan contekan kepadanya. Aprija mengejek saya dan menyebut nama orang tua saya bu. Kamu Aprija? Saya tidak tahu bagaimana cara mengerjakan tugas itu bu. Jadi saya mencoba mencontek tugas Andre, tapi saya kesal karena Andre tidak memberi contekan. Wajar memang jika Andre marah sama kamu Aprija. Jika saya di posisi Andre, mungkin saya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Andre. Dulu, Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Ibu juga sering marah-marah. Nah, tapi sekarang ini saya tidak mencari tahu siapa yang benar. Saya cuma mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi sama kalian berdua. Lalu saya tanya, apa yang Bapak lakukan sama Aprija? Karena saya sudah kesal sama Aprija, jadi saya pukul. Kamu Aprija? Karena Andre pukul saya balas pukul aku. Masa dia pukul saya nggak terima bu. Oh begitu. Itulah awalnya kalian berkelahi. Andre, kenapa kau pukul si Aprija? Karena saya kesel bu, nama orang tua saya disebut-sebut. Kamu Aprija? Saya tidak terima bu, Andre pukul saya emosi juga lah bu, saya pukul balik. Wajar lah Andre merasa kesal sama kamu dan marah sama kamu. Karena yang kamu lakukan itu salah. Andre marah, dia sudah capek mencari pekerjaannya, sudah lelah mengerjakan tugasnya. Kamu mau tinggal enaknya. Kan kalian berdua tahu itu tidak baik. Dan kalian tahu nggak, perbuatan kalian itu sudah membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman loh. Sekarang saya tanya untuk kalian berdua,
tindakan yang kalian lakukan dengan saling memukul itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu? Tidak, Bu. Nah, menurut kalian berdua, kesepakatan kelas apa yang sudah kalian anggap? Saling menghargai dan mengasihi sesama teman, Bu. Menurut kalian penting nggak saling menghargai dan menyayangi? Penting, Bu. Lalu keyakinan apa yang harus kalian lakukan agar tidak ketika kalian sedang sesat? Saya harus lebih sabar, Bu, dan tidak boleh langsung emosi. Kamu Aprija? Saya harus lebih banyak belajar, Bu, karena tidak semua teman mau memberikan dukungan pada saya, Bu. Sekarang yang kalian lakukan, apa yang sudah kalian lakukan itu bersedia nggak kalian lakukan? Ya, Bu, kami bersedia dalam melakukannya. Nah, kalian bersedia dalam melakukannya. Pertanyaan ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih sabar dan meminta maaf pada Aprija atas kesalahan saya. Kamu Aprija. Saya juga akan meminta maaf pada Andre, dan saya akan lebih belajar giat lagi, Bu. Apa ya? Maafkan saya, Aprija. Saya juga ingin meminta maaf padamu, Andre. Udah kan? Udah saling memaafkan kan? Nah, jadi jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi ya. Baik, Bu. Nah, sekarang karena kalian sudah berdamai, kembali ke kelas lagi, jangan berulangi lagi dan lebih pelajaran lagi ya, nak. Baik, Bu. Permisi, Bu. Oke, silahkan. Jadi, inilah presentasi saya untuk menyatakan diseminasi penyebaran apa yang saya pelajari sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini untuk modul budaya positif. Inilah yang saya pelajari dan inilah yang akan saya terapkan. Mudah-mudahan kalau ada halangan, alam merintang dan segala macamnya, saya diberi dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa menerapkan disiplin positif ini. Mulai dari diri saya untuk pribadi, lalu saya imbaskan ke siswa. Kalau diterima, kita bisa melakukannya untuk sekolah kita menjadi lebih baik. Jadi, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas dukungannya yang sudah mempersilahkan saya untuk berdiri di depan ini, tetap mendukung saya untuk menjadi seorang guru yang baik, bukan guru yang bagaimana, tapi menjadi guru yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat pagi. Pagi, Bu. Senang? Sehat. Udah sarapan tadi di rumah? Baik. Baik. Hari ini saya mau membimbing kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara saya dengan kalian untuk membuat peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan di kelas ini. Kenapa nggak peraturan aja, Bu? Kalau peraturan aku itu dilakukan untuk secara umum. Artinya sekolah punya peraturan, tapi sekolah belum punya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dimulai dari kelas ini, baru nanti akan diaplikasikan ke peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah sebenarnya semua warga sekolah. Kalau dibilang warga sekolah, guru, kepala sekolah, tata usaha, murid, penjaga sekolah, petugas kebersihan, semua itu melakukan peraturannya. Tapi karena kali ini kita belajar tentang keyakinan kelas, maka kita akan membuat peraturan kelas di kelas ini. Oke? Nah, Bu, bagaimana peraturan keyakinan kelasnya itu? Keyakinan kelas yang bakalan buat adalah aturan-aturan keyakinan yang ada
menjaga kebersihan kelas. Berarti mulai sekarang tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Jangan lagi masukkan sampah ke dalam laci. Yang kedua, bertanggung jawab petugas piket. Nah, siapa yang piket kerjakan tanggung jawabmu. Jangan disuruh-suruh. Yang ketiga, menghargai dan menyadari teman. Gak usah suka mencagi kawan. Jangan bikin berisik ketika melakukan proses pembelajaran. Dan terakhir, menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas itu dengan artian apa? Tidak mengganggu kawan saat kawan belajar. Kalau kamu nggak tahu, jangan suka-sukamu, tapi tetap harus menjaga ketertiban kelas. Sepakat ya? Iya. Sekarang sudah sepakat nggak dengan kewajiban kelas ini? Saya ketuk 3 kali itu sudah mensahkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap keyakinan kelas ini dapat kita dalam artian saya dan kalian ya, sekalian sebagai murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Kenapa? Kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas dibuat oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Paham ya kamu? Ini sebagai bukti. Jadi, jika di antara kalian ada yang melanggar keyakinan kelas ini, berarti ada konsekuensi yang harus kalian terima.